Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini, kita akan membahas Donghua Battlefield The Heaven episode 38 yang tayang hari Minggu depan. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 2 April 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Battlefield The Heaven episode 38 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah bantuan Jian dan yang lainnya untuk memberinya waktu melepaskan diri dari serangan Pan Lao serta memulihkan semua doki di tubuhnya, Xiaoyan pun memerintahkan Jian dan yang lainnya untuk bergegas mundur, sementara ia akan berduel habis-habisan melawan Pan Lao. Yang hal ini membuat Jian dan kakak yang mendengarnya pun segera mengangguk patuh, dengan pada akhirnya turun ke bawah sembari menonton pertarungan ini. Sehingga pada saat yang sama, Xiaoyan secara mengejutkan segera mengeluarkan teknik do terbadasnya, yaitu inti teratai api hijau yang segera menyebar di tangannya. Saat ia tanpa basa-basi langsung melemparkan api surgawi terbadas itu ke arah Pan Lao. Yang hal ini lantas membuat Pan Lao yang melihatnya pun segera menunjukkan amarah di wajahnya. Saat ia juga mengeluarkan teknik andalannya, yaitu tombak panjang dengan aura darah terbadas yang segera muncul di tangannya. Dengan tanpa basa-basi juga melemparkan tombak darah itu ke arah serangan inti teratai api hijau Xiaoyan. Saat hal ini pun pada akhirnya membuat kedua serangan itu saling menghantam, sampai menimbulkan gelombang ledakan yang sangat dahsyat di dalam pagoda pemurnian Ki pembakaran langit. Yang bahkan tanpa disadari, ledakan ini juga menyebabkan lapisan segel Python api hati jatuh perlahan-lahan mulai menipis, sehingga menyebabkan penatua Sugian yang masih baku hantam melawan dua bersaudara emas dan perak spontan mengalihkan pandangannya ke arah wadah penyegelan Python api. Dan setelah ledakan itu, tubuh Xiaoyan langsung terpental cukup jauh dengan tanpa sedikit pun menderita luka. Sementara lain halnya dengan Pan Lao yang tampaknya terkena dampak cukup tinggi dari kekuatan penghancur kuat inti teratai api hijau Xiaoyan dengan segera menunjukkan kelelahan di tubuhnya. Akan tetapi setelah ledakan ini, Xiaoyan tampaknya tidak ingin membiarkan pria tua vampir ini untuk menghirup udara bebas lagi. Dengan tanpa basa-basi segera memunculkan gelombang tinju oktan di tangannya dan tiba-tiba langsung melesat ke arah Pan Lao yang saat ini dalam kondisi suramnya. Saat ia mencoba menghantamkan gelombang tinju oktannya ini ke arah tubuh Pan Lao. Tetapi pada saat yang sama, baru beberapa meter Xiaoyan mendekati Pan Lao guna menghujamkan gelombang tinju oktannya. Suara jelas dari lapisan energi penyegel Python api yang pecah tiba-tiba bergema di langit, menyebabkan Xiaoyan spontan menghentikan serangannya. Diikuti juga dengan semua medan perbaku hantaman di langit untuk sementara dipending. Dengan mata mereka segera melesat ke arah suara retakan itu, yang ternyata itu berasal dari atap wadah penyegelan Python api yang saat ini tampak akan rubuh, sehingga menyebabkan mereka yang melihatnya pun spontan menunjukkan perubahan drastis di wajah mereka. Yang bahkan kejadian ini juga menyebabkan penatua Sugian segera menunjukkan kepanikan di wajahnya dengan memastikan bahwa segel Python api benar-benar akan terbuka. Yang hal ini lantas membuatnya pun segera mengalihkan tatapannya ke arah wadah penyegelan Python api. Akan tetapi lain halnya dengan Han Peng ketika melihat kejadian ini, ia malah menunjukkan kegirangan di wajahnya dengan mata yang dipenuhi semangat yang membara saat ia merasa ini adalah suatu adegan yang sangat dinantikannya. Setelah atap wadah penyegelan Python api tampak akan rubuh, diikuti dengan pecahnya lapisan segel energi, sepasang mata ular besar yang bersi api perlahan muncul dari kegelapan, dengan pada akhirnya menunjukkan batang hidungnya ke semua orang yang ada di langit. Yang hal ini lantas membuat tubuh semua orang yang melihatnya pun spontan menjadi tremor hebat, dengan tidak menyangka pada akhirnya melihat api surgawi berwujud ular jumbo ini. Sehingga pada saat yang sama, melihat Python api berhasil melepaskan dirinya, tatapan penatua Sugian menjadi fokus dengan segera mengabaikan dua bersaudara emas dan perak saat dia segera mengeluarkan teriakan keras kepada para penatua untuk membentuk sebuah formasi. Yang hal ini lantas membuat para penatua yang melihatnya pun spontan terkejut terheran-heran. Dengan tatapan mereka segera melihat para ahli dari wilayah sudut hitam yang ada di sekitar mereka dengan raut wajah ragu, sebelum pada akhirnya mereka dengan cepat terbang ke langit di atas wadah penyegelan Python api dan membentuk formasi penyegelan besar yang berbeda dari sebelumnya.
Yang pada dasarnya, melihat aksi dari para penatua ini, para ahli dari wilayah sudut hitam yang melihatnya pun segera berkumpul dan nobar bersama. Dengan tatapan sangat tertarik segera muncul di wajah mereka melihat adegan rusaknya wadah penyegelan Python api, menyebabkan Python api hati jatuh menampakkan batang hidungnya. Hal ini pun lantas membuat seorang lelaki tua yang kita kenal sebagai tetua ban tidak pakai tubles merasa kejadian ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyerbu para penatua Akademi Jianan dengan menyarankan kepada Han Peng untuk menyerang dan mengalahkan mereka. Akan tetapi Han Peng yang mendengar ini menyeru tetua ban untuk sabaran dikit saat dia merasa kemungkinan dengan pertarungan para penatua menghadapi Python api. Para penatua itu dipastikan akan sangat kelelahan, menyebabkan mereka tidak mudah untuk menyegelnya. Yang dengan demikian, ia memerintahkan tetua ban untuk menunggu terlebih dahulu sampai para penatua menderita luka parah sebelum mengambil tindakan kesempatan dalam kesempitan untuk merebut api hati jatuh. Saat tetua ban yang mendengar perintah ini pun tampak tidak senang, tetapi ia tidak punya pilihan lain untuk membantah sang kaisar obat dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan selama Han Peng sedang menyusun sebuah rencana dengan tetua ban, sosok darah yang ternyata adalah Fan Lao tiba-tiba bergegas datang dengan penampilan suramnya sebelum dengan hati-hati berbaur bersama kerumunan. Saat tatapan sangat dan ganasnya yang mengandung sutas ketakutan menatap Xiaoyan yang berada tidak jauh darinya. Yang hal ini membuat para ahli dari wilayah sudut hitam yang melihat kedatangan Fan Lao ini pun dengan penampilan suramnya sempurna tertawa terbahak-bahak. Serta kedatangan dari Fan Lao ini pun dengan penampilan suramnya membuat Han Peng segera terkejut terheran-heran. Saat-saat kemudian, ia segera mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya sebelum menyerahkannya ke arah Fan Lao, sembari menanyakan kepada pria tua vampir itu tentang kondisinya. Akan tetapi Fan Lao tidak menjawab dulu pertanyaan dari Han Peng dengan segera mengambil pil obat darinya sebelum menenggaknya ke dalam mulutnya. Sebelum pada akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam saat kepucat dan perlahan muncul di wajahnya dengan tatapan ganasnya menatap Xiaoyan yang ada di langit. Serta kemudian ia segera mengungkapkan keluh kesalnya kepada Han Peng tentang api surgawi yang dimiliki Xiaoyan yang membuatnya menderita kesuraman sampai seperti ini. Yang hal ini membuat Han Peng yang mendengarnya pun segera menatap Xiaoyan yang ada di kejauhan dengan mendeteksi kekuatan Xiaoyan yang menurutnya berada di bintang 5 Dehuang setelah terakhir kali baku hantam dengan Fan Lao. Akan tetapi ia tampak belum bisa memastikan apakah itu memang benar kultivasi Xiaoyan. Yang hal ini lantas membuatnya berinisiatif untuk mencari waktu dan menyelidiki latar belakang Xiaoyan. Serta setelah mengetahui semua hal itu, ia berjanji akan mencari kesempatan untuk menangkapnya dan memokatkannya. Sehingga pada saat yang sama, setelah Fan Lao berbaur ke dalam kerumunan para ahli di wilayah sudut hitam, Xiaoyan yang ada di kejauhan perlahan mengebakkan sayap api hijau di punggungnya. Dengan tanpa sadar merasa kecewa melihat tua vampir Luknut ini dijaga para ahli kuat di wilayah sudut hitam. Tetapi pada saat yang sama, ketika Xiaoyan masih melihat Fan Lao, ia tiba-tiba menjadi waspada dengan perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Han Peng yang berada di samping Fan Lao dengan empat mata mereka saling berpandangan dengan masing-masing saling menunjukkan niat keganasan di dalam hati mereka. Dan ketika emosi di wajah Xiaoyan muncul, dengan perlahan mengepalkan kelima jarinya melihat Han Peng si pengkhianat ini, suara Abayolo yang memperingatkannya untuk tidak gegabah tiba-tiba terdengar di dalam hatinya dengan memberitahunya bahwa kekuatannya sekarang tidak sebanding dengan Han Peng yang memiliki beberapa teknik metode Ki api surgawi, yang hal ini membuatnya cukup sulit untuk baku hantam dengannya walaupun dirinya meminjamkan kekuatan untuknya. Saat Xiaoyan yang mendengar ini pun merasa ragu sejenak sebelum pada akhirnya ia mematuhi perintah Yolo dengan perlahan meredam emosinya serta melepaskan tinju di tangannya sebelum pada akhirnya ia mengalihkan pandangannya lagi ke arah wadah penyegelan Python api. Sehingga pada saat ini, di area wadah penyegelan Python api, formasi penyegelan yang dikendalikan oleh penatua Sukian dibantu para penatua sekali lagi memancarkan cahaya yang hebat. Akan tetapi ketika cahaya itu mencapai puncaknya, bagian atas wadah penyegelan Python api yang sebelumnya tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan, kini pada akhirnya mengeluarkan suara mendesis yang tajam, diikuti dengan gelombang sonik seperti zat, membentuk gelombang menyebar dengan cepat, menghancurkan wadah penyegelan yang awalnya hanya retakan saja sampai benar-benar hancur lebur. Lantas setelah hancurnya wadah penyegelan,
Tubuh besar Python api juga melonjak di depan banyak tatapan terkejut. Di bawah ledakan seperti gemuruh, sementara gelombang soni terdengar, serta nyala api tak terlihat melesat ke segala arah seperti badai, juga dengan keras menghantam penghalang energi di sekitarnya. Saat serangan kuat itu menyebabkan penghalang energi dengan cepat membentuk kumpulan gelombang yang menunjukkan tanda-tanda runtuh. Yang bahkan begitu hantaman itu terjadi, ekspresi cukup banyak penatua menjadi sedikit lebih pucat, dengan aura mereka yang juga secara bertahap menjadi jauh lebih lemah. Sehingga pada saat yang sama, setelah hantaman itu, suara mendesis aneh sekali lagi bergema di langit, dengan Python api yang tak terlihat tampaknya menyadari bahwa segel itu akan segera pecah, sehingga menyebabkannya mengayunkan ekornya dan tubuhnya yang besar seperti kilat. Saat itu segera menghantam bagian penghalang energi dengan keras. Dan setelah hantaman yang dahsyat dari Python api ini ke penghalang energi dengan cepat memunculkan gelombang. Saat itu pada akhirnya mengeluarkan suara jernih yang menunjukkan bahwa itu tidak dapat menangani beban besar, diikuti dengan garis retakan kecil yang tiba-tiba muncul di bawah tatapan terkejut para penatua, yang bahkan ekspresi penatua Sukian perlahan menjadi suram saat dia melihat penghalang energi yang ditutupi dengan garis retakan dan hampir pecah. Yang hal ini pun pada akhirnya membuatnya tahu bahwa segel yang dibuatnya dengan para penatua telah gagal. Yap, betul saja. Tebakan penatua Sukian itu tampaknya benar saat ledakan sekali lagi terdengar, dengan kepala Python api yang sangat besar itu bertabrakan dengan keras ke penghalang energi yang akan segera pecah, serta dengan kekuatan besarnya itu pada akhirnya menghancurkannya. Dan dalam sekejap, lapisan penghalang energi itu pun hancur lebur saat Python api pada akhirnya terbebas dari segelnya. Ya, sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Battletronics The Heaven episode 38 yang baru tayang minggu depan. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.